Anxiety no more. Tidak ada lagi kecemasan. Kenapa khotbah ini Tuhan suruh saya sampaikan? Saya percaya hari-hari ini terlalu banyak orang gampang cemas. Saya ketemu orang-orang yang dihantui oleh kecemasan. Bahkan dalam salah satu modul kedokteran dikatakan di Amerika bulan Mei kemarin 2024, data terakhir, orang Amerika tiap bulannya mengalami anxiety atau kecemasan yang 3 kali lipat lebih tinggi. Padahal di Amerika, ya kan, negara adidaya, yang saya percaya mungkin kerjaan lebih mudah, tapi kecemasan ada di sana. Orang Indonesia juga banyak cemas. Banyak orang gampang cemas hari ini. Dan Tuhan tidak mau saudara hidup dalam kecemasan. Saya akan mulai khotbah saya dengan joke atau candaan lah sedikit ya. Pasti saudara udah tahu candaannya nih. Ada 3 pastor atau pendeta pergi memancing. Tahu ya cerita ini ya. Kemudian waktu mereka memancing, menunggu kailnya dimakan ikan, pendeta A bilang seperti ini, ada rahasia yang saya gak pernah kasih tahu sama siapapun, bahkan apalagi sama jemaat. Saya masih suka main judi katanya. Hah? Kaget ya kan? Ya ampun, iya. Saya menyimpan ini, saya ingin menceritakan. Dan saya mempercayakan kepada kalian. Tahu masalah ini. Supaya saya lega, doakan supaya saya bisa lepas dari judi. Lalu pendeta B bilang begini, saya juga punya rahasia katanya. Kadang-kadang saya menghilang 2-3 hari. Padahal saya di kamar karena saya masih suka minum alkohol. Ya ampun katanya. Ya tapi saya udah lega lah. Pendeta A bilang saya udah lega cerita masalah saya. Pendeta B bilang saya udah lega cerita masalah saya. Lalu mereka berdua menanti pendeta C. Pendeta C asik aja mancing, senyum-senyum ya kan. Lalu kemudian pendeta A dan pendeta B bilang, kamu, kita kan udah cerita kelemahan kita. Masa kamu gak punya kelemahan yang dirahasiakan? Lalu sambil senyum-senyum pendeta C nengok ke pendeta A dan B dan dia bilang seperti ini, ada sih kelemahan saya. Dan saya rasa saya masih sulit untuk keluar dari kelemahan saya. Apa sih kelemahanmu? Saya gak sabar untuk segera pulang dari mancing ini. Karena kelemahan saya adalah bergosip. Saya gak sabar untuk ceritakan kelemahan kalian kepada banyak orang katanya gitu kan. 2 pendeta ini yang tadinya lega, leganya berubah jadi cemas 2 kali lipat ya kan. Cerita sama orang yang salah, sama orang yang tukang gosip ya kan. Sampai di rumah istrinya tanya, kok kamu gak bisa tidur? Bolak-balik bantau gak bisa tidur, cemas karena rahasianya diketahui oleh penggosip ya kan. Jadi khawatir. Orang yang cemas itu biasanya gak bisa tidur. Orang yang cemas itu biasanya garuk-garuk padahal gak ada gatal. Orang yang cemas seringkali sering lapar, bukan rakus. Karena lambungnya kerjanya lebih cepat. Jantungnya debar, kadang-kadang matanya berkedut. Orang yang cemas seringkali sakit kepala. Dan kecemasan itu tidak menyenangkan. Orang cemas sering marah-marah. Kitab Amsal bilang kecemasan mendatangkan celaka, mengeringkan tulang. Kitab Mazmur bilang orang cemas marah-marah, marah-marah mendatangkan celaka. Cemas nggak enak. Amin. Dan Tuhan gak mau saudara jadi orang yang cemas. Tuhan gak mau saudara hidup dalam kecemasan. Beberapa orang mungkin datang ke psikolog, psikiater untuk menceritakan kecemasannya lewati beberapa terapi. Ya saya gak menyalahkan hal itu juga. Tapi sebagai hamba Tuhan saya percaya, saya berdiri di hadapan orang-orang yang bukan warga surga nomor 2. Saudara warga surga nomor 1. Setiap kali engkau cemas, datanglah pada Tuhan dan Tuhan akan handle kecemasanmu. Ya tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Kita akan belajar dari Filipi 4 ayat 4 sampai 8.
Ayat 4 bilang apa di sana? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kata Paulus apa? Bersukacitalah. Kemudian ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui Tuhan bukan jauh, tapi Tuhan dekat kita. Ayat 6, setiap kali saudara anxious, cemas, NIV bilang anxious, cemas. Teks Indonesia khawatir sama cemas sama. Janganlah hendaknya kamu cemas atau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kemudian ada janji, ayat 7 bilang apa di sana? Maka damai sejahtera Allah yang melampaui akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya semua yang dan patut pikirkanlah semuanya itu. Paulus menawarkan ketenangan ketika engkau cemas lewat 4 ayat ini. Di ayat 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Catat yang pertama, celebrate God goodness. Rayakan Tuhan. Kalau engkau tidak mau cemas, rayakan Tuhan. Kalau engkau mau kecemasan pergi dari hidupmu, rayakan Tuhan. Amin. Bagaimana merayakan Tuhan? Don't meditate your mess, but meditate on your master. Jangan merenungkan kesusahanmu, kesulitanmu, tapi renungkan Tuhanmu. Kitab Mazmur bilang, dari mana datangnya pertolonganku? Tapi ayatnya dimulai, aku akan mengangkat kepalaku. Aku akan angkat kepalaku dan melayangkan mataku ke atas gunung-gunung, melihat ke atas. Dikatakan dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganmu datangnya dari Tuhan yang jadikan langit dan bumi. Kamu harus memilih melihat pada tantangan, pada kekacauan, merenungkan kekacauan, atau melihat kepada Tuhan. Semakin sering kau melihat kepada Tuhan, semakin engkau bisa menetapkan ukuran yang tepat buat masalahmu. Dalam arti lain saya mau bilang, semakin engkau tahu bahwa masalahmu lebih kecil daripada Tuhanmu. Amin. Semakin kau sadar bahwa engkau punya Tuhan yang besar. Semakin kau mengerti bahwa Tuhan yang besar, bahwa Bapa surgawimu yang besar punya rencana atas hidupmu. Amin. 1 Timotius katakan seperti ini, 1 Timotius 6 ayat 15, yaitu saat yang ditentukan, saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh bahagia. Tuhan saudara, Bapamu yang penuh bahagia. Dalam teks lain dikatakan Allah yang maha bahagia. Kalau kita memandang Allah yang maha bahagia, Allah yang penuh bahagia, penguasa yang penuh bahagia, bahagia itu transfer ke kita, amin. Tapi dalam konteks ayat ini dikatakan ada saat yang Tuhan akan buat untuk masalahmu. Percayalah, Bapa surgawimu masih dan sedang menjalankan pertunjukannya buat hidupmu. Yuk tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa buat Yesus. Amin. Renungkan Tuhan. Waktu saudara bisa renungkan Tuhan, saudara akan melakukan hal-hal yang mustahil bersama Tuhan. Ingat Matius 14, ada Petrus dan murid lain di perahu, yang kemudian ada angin badai. Yesus di atas gunung, dari jauh Yesus melihat mereka kesulitan. Tuhan melihat kesulitanmu, bukan cuma melihat. Lalu Tuhan mendatangi mereka tengah malam itu, jam 3 pagi. Tuhan mendatangi mereka, jalan di atas air. Tuhan bukan cuma melihat kesusahanmu, Tuhan jalan ke arahmu. Amin. Kemudian Petrus bilang, Tuhan kalau itu engkau, suruh aku turun, datang kepadamu.
Lalu Tuhan bilang, kemari, datanglah. Petrus keluar dari perahu, melakukan hal yang tidak mungkin bisa dia lakukan, itu jalan di atas air. Tapi waktu dia rasakan tiupan angin, matanya beralih kepada angin dan badai, ombak yang ada di tempat itu. Waktu matanya beralih ke tempat lain, dia tenggelam. Tapi waktu dia matanya kepada Tuhan, dia melakukan hal-hal yang mustahil bersama Tuhan. Saya nggak tahu masalahmu apa, saya nggak tahu tantangan hidupmu apa, tapi Tuhan sedang meyakinkanmu kalau engkau merenungkan Tuhan, bukan merenungkan masalah, melihat kepada Tuhan, bukan melihat kepada masalah, siap-siap bersama Tuhan, engkau akan lakukan hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang mustahil, engkau akan lihat mujizat terjadi di hidupmu. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Rayakan Tuhan. Bilang kanan kirinya, rayakan Tuhan. Amin, bersukacitalah. Khotbah saya sederhana sore hari ini, tapi yang sederhana ini saya doa bisa buat saudara mengerti bagaimana kecemasan harus pergi dari hidupmu. Yang kedua, saya menulisnya give it to God. Kasih sama Tuhan. Give it to God. Kasih sama Tuhan. Serahkan masalahmu sama Tuhan. Ini bukan pendeta Mario yang suruh, tapi bahkan sejak di perjanjian lama Tuhan mengajak saudara. Di dalam Mazmur 50 ayat 15, Tuhan bilang, berseru kepadaku, ngadu sama aku. Ngadu sini. Apa yang kamu cemaskan? Ngadu sama aku. Pada waktu kamu sesak, teks lain bilang anxious. Pada waktu kamu cemas, ngadu sini, kata Tuhan. Cerita sini. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Lalu Tuhan bilang, ingatkan aku. Di dalam Yesaya 43 ayat 26. Yuk kita baca sama-sama. Ingatkan aku. Marilah kita berperkara. Kemukakan segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Sederhananya, jangan curhat sama temanmu, curhat sama Tuhan. Amin. Give it to God. Serahin sama Tuhan. Jangan pegang lagi masalahmu, serahkan sama Tuhan. Kalau engkau bisa menyerahkannya sama Tuhan, saya percaya, maka engkau bisa damai sejahtera, pelong, lepas, lega rasanya. Saya kasih ilustrasi ya. Kalau saudara punya mobil atau motor, ada yang punya mobil atau motor, boleh angkat tangannya. Kalau mobilmu atau motormu nggak enak, engkau akan bawa ke bengkel kan? Waktu sampai di bengkel, diperiksa sama bengkel, kemudian bengkelnya akan bilang, oh yang rusak ini pak, ini. Biayanya sekian pak, ini biayanya segini nih, ini pak biayanya segini. Lalu ditawarkan, gimana pak, jadi dibetulin atau enggak? Kalau saudara bilang, iya jadi dibetulin. Ya oke, jadi dibetulin. Saya percaya nggak ada dari antara saudara yang akan menawarkan diri dan bilang begini, nanti waktu dibetulin saya bantuin ya. Nanti waktu dibetulin, saya kasih ide ya, saya kasih nasihat ya. Dan orang bengkel akan bilang, ngapain repot-repot, cari bengkel lain deh. Berapa banyak dari antara kita yang waktu give it to God, kita doa. Gini Tuhan, aku udah serahin sama Tuhan. Caranya gini Tuhan. Tuhan jamah bos saya. Mungkin dia lagi tidur, buat dia ingat sama saya. Saya mau bilang, Tuhan gak butuh nasihatmu. Tuhan gak butuh pendapatmu. Tuhan gak butuh idemu. Tuhan gak butuh tenagamu. Tuhan tahu bagaimana caranya memperbaiki masalahmu. Serahkan sama Tuhan, serahkan sama Tuhan, serahkan sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Dia tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan tahu cara memperbaikinya. Amin. Percayalah. Dia kasih nggak akan biasa-biasa. Dia kasih yang terbaik. Mamanya Yesus menyerahkan masalah kurang anggur di Kana itu kepada Yesus. Dan Yesus memperbaiki itu dengan memberikan bukan anggur yang baik, tapi anggur yang terbaik. Give it to God.
kasih sama Tuhan. Kalau saya kasih ini sama saudara, ya udah bukan punya saya lagi, punya saudara. Angkat tanganmu. Saya nggak tahu yang khawatir, yang cemas, yang buat saudara mau nangis rasanya, kecewa, jantung debar, makan mulu, tanda-tanda cemas. Yuk, angkat tanganmu, bilang, dalam nama Yesus, semua beban, semua masalah, aku serahkan, aku lempar kepada Tuhan. Bukan punyaku lagi, punya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Masalahmu bukan punya kamu lagi. Harusnya kamu lega. Berarti ada yang kosong nih sekarang di hatimu. Jangan sampai diisi dengan yang salah. Ayat 6 bilang apa? Jangan cemas tentang apapun juga, tetapi nyatakan keinginanmu dan permohonanmu dalam doa dan apa? Ucapan syukur. Saya kasih tahu rahasianya. Kecemasan tidak akan pernah mau berbagi tempat di hatimu dengan ucapan syukur. Jadi setiap kali saudara mengucap syukur, kecemasan akan menyelinap keluar dari pintu hatimu. Bagaimana caranya mengucap syukur? Karena kita sedang berhadapan dengan tantangan masalah. Saya baca kesaksian seorang bapak 78 tahun sakit, pulang pergi rumah sakit dan akhirnya sakit berbulan-bulan di rumah sakit. Dia terkapar di tempat tidur rumah sakit dan badannya penuh dengan kabel-kabel, mesin-mesin, kabel mesin untuk kedokteran gitu. Tapi dia punya sahabat yang sering mengunjungi. Nah, ini sahabatnya yang nulis nih di internet nih. Kenapa sahabatnya sering mengunjungi? 2-3 hari, seminggu bisa 2 kali 3 kali temannya datang ke rumah sakit, kunjungin temannya ini. Temannya yang satu ini sehat, nggak ada sakit apa-apa, sehat. Dicek tubuhnya sehat. Jadi dia sering datang. Kenapa dia senang datang sama ke situ tengokin temannya? Karena kalau dia datang tengokin teman yang lagi terkapar di rumah sakit itu pakai selang-selang, temannya baru aja buka pintu dan dipanggil namanya, langsung ketawa, hahaha, lu datang lagi ya. Dan dia ngelawak, dia bercanda. Dan itu membuat temannya betah. Dalam seminggu bisa 2-3 kali datang mengunjungi temannya yang sakit ini. Karena temannya yang sehat ini, sehat, tubuhnya sehat, tapi dalam hatinya banyak kecemasan. Dan setiap kali dia ketemu teman yang lawak, ketawa, bercanda, kecemasannya hilang jadinya. Jadi temannya tanya, gimana sih caranya? Kok kamu gak sabar juga temannya? Apa sih rahasianya? Apa sih mantranya gitu kan? Kok kamu bisa sih? Tubuhmu ada di rumah sakit, kamu lagi sakit, aku datang, kamu ketawa, kamu bercanda, kok bisa sih? Dia bilang, entah kenapa Tuhan membuat saya menemukan rahasianya. Lalu kemudian temannya tanya, rahasianya apa? Rahasianya setiap pagi saya bangun tidur, saya nyanyi katanya. Temannya bilang, nyanyi lagu apa? Hitung berkat Tuhan. Nyanyi lagu apa? Hitung berkat. Jadi dalam tubuh yang terkapar, penuh dengan kabel-kabel perawatan, buka mata, dia nyanyi hitung berkat Tuhan. Dan dia mulai menghitung berkat Tuhan. Aku masih nafas, mataku masih terbuka. Bentar lagi temanku akan mengunjungi, datang kepadaku. Waktu dia hitung berkat Tuhan yang keluar dari hatinya, dia bilang, terima kasih Tuhan. Waktu dia menemukan berkat Tuhan di hidupnya, dia bisa bilang, terima kasih Tuhan. Waktu dia bilang terima kasih Tuhan, kecemasan tidak mau berbagi tempat dengan ucapan syukur. Maka kecemasan pelan-pelan menyelinap keluar dari pintu hatinya. Sebanyak mungkin dia mengucap syukur, sebanyak itu kecemasan akan keluar dari pintu hatinya. Kita sama-sama belajar. Hari ini mungkin ada kecemasan di hati kita. Kita belajar dari orang tua 78 tahun ini. Hitung
berkat Tuhan. Coba di gereja saja, coba hitung berkat Tuhan. Dari siang, coba hitung berkat Tuhan. Saya sebutkan apa berkat Tuhan di hidupmu. Dari pagi, apa berkat Tuhan? Enggak ada berkat Tuhan. Hah? Apa lagi? Ayo temukan, apa lagi? Enggak apa-apa, ngomong aja, ngomong aja. Enggak ada yang dapat hadiah apa-apa kok. Bisa sarapan, apa lagi? Hah? Hirup udara, apa lagi? Anak-anakmu sehat, apa lagi? Bisa jalan, apa lagi? Coba. Bisa melihat, apa lagi? Bisa mendengar. Lalu apa yang saudara mau katakan buat Tuhan? Untuk semua itu. Yang keras, bilang apa? Bilang apa? Waktu saudara bilang terima kasih Tuhan, kecemasan, nggak mau berbagi tempat dengan ucapan syukur dari hatimu, maka kecemasan pelan-pelan akan keluar dari pintu hatimu. Sebanyak mungkin engkau mengucap syukur, sebanyak itu kecemasan pergi dari hatimu. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Jadi yang pertama, rayakan Tuhan. Yang kedua apa? Give it to God. Saudara diberkati sampai titik poin ini. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati? Kita boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Yang terakhir saya menyebutnya meditate on Jesus. Meditate on Jesus. Filipi 4 ayat 8 katakan, yuk, sebentar. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang dan patut pikirkanlah semuanya itu. Semua yang benar bukan kata sifat. Itu personal. Yesus yang benar. Itu pribadi. Kata semua di sana tentang Yesus. Kalau saudara mau kecemasan pergi dari hidupmu, setiap kali engkau cemas, pikirkan Yesus. Meditate on Jesus. Kata pikirkan bahasa Yunaninya. Tadi dalam perjalanan ke Jakarta, saya bersama Pak Beri tim saya menemukan kata pikirkan dalam bahasa Yunaninya, simpulkan, gambarkan. Pikirkan Yesus. Kalau engkau kekurangan, cemas karena engkau sedang mengalami kekurangan masalah ekonomi, pikirkan Yesus. Yesus pecah 5 roti 2 ikan, bagi-bagikan semua makan sampai kenyang, dan sisa 12 bakul. Pikirkan Yesus akan melakukan buat hidupmu. Pikirkan Yesus yang naik ke atas kayu salib, mengubah kutuk jadi berkat. Amin. Pikirkan Yesus. Renungkan Yesus. Jangan biarkan pikiranmu autopilot. Dengar baik, jangan biarkan pikiranmu autopilot. Jangan diamkan pikiranmu melayang kemana-mana. Kamu harus memilih pilihannya. Kamu yang menguasai pikiranmu untuk pikirkan Yesus, atau kamu dikuasai pikiranmu